gak ada Gusti Allah. Maka untuk bisa ingat kepada Allah, sadari Allah itu ada. Oleh karena diajarkan kita punya adab terhadap sesuatu yang bisa kelihatan. Insya Allah kita tetap punya adab terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi Allah melihat kita. Makanya orang yang sholat Allahu Akbar sadar Allah ada, sholatnya bagus. Gara-gara nggak sadar Allah ada, sakarep-karepe sholatnya. Orang yang melakukan korupsi, orang yang zalim, itu nganggap nggak ada Allah. Kalau mereka sadar ada Allah, Masya Allah, nggak bakal dia berbuat seperti itu. Ampun Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke rumahnya, ditutup pintu rumah, masuk ke kamarnya, dikunci pintu kamarnya, lalu beliau pengantinan bersama istrinya itu ditutup dengan selimutnya. Hubungan suami istri itu ditutup selimut. Kenapa? Malu ada Allah. Sampai begitu. Malu ada Allah. Terus ada orang nanya, memang kalau ditutup selimut Allah nggak tahu? Ya tahu, cuma cara ada kita. Makanya panjenengan tutup aurat, pakai ruku, bapak-bapak pakai busana menutup aurat busana muslim. Allah tahu di balik sarungmu ada gurumu. Tapi kita memakai sarung celana itu sebisa kita menutup diri kita karena malu kepada Allah. Mohon maaf. Maka orang-orang yang membuka aurat itu berarti tidak malu sama Allah karena anggap Allah tidak ada. Maaf. Ya Allah, orang sekarang takut dengan CCTV, tidak takut dengan Allah. Adanya CCTV nganggap Allah tidak ada. Kalau kita kasih tahu ini kedalaman itu aja. Masuk masjid, mana CCTV ini enggak? Nah, orang aman. Padahal Allah CCTV terbesar di muka bumi dan tidak pernah error. CCTV sekarang nggak bisa dibuka error. Jadi Allah itu ada dan itu membentuk kepribadian. Ingat Allah berarti merubah sikap kita lebih baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita membaca Al-Fatihah, merasakan Allah ada, Allah mentelengi. Jadi orang yang ingat Allah sebab Allah ada melihat kita, maka sholatnya jadi bagus. Satu. Yang kedua, kurang 10 menit, agar kita dalam rangka ingat kepada Allah. Yang kedua, Allah adalah sebab dari segala sebab. Allah lah sang musabib. Bapak Ibu, kita sering kan sebulan meninggal dunia mendadak. Kenapa? Jatuh. Tahu nggak kalimatnya? Sebab orang sudah tidak tahu menjawab alasan yang bisa dimengerti. Kalau ada orang mati mendadak, jawabannya jatuh. Kenapa kok nggak Allah yang punya kalam? Gusti Allah sudah menentukan waktunya. Pun wancine sudah takdir Allah. Kenapa kok malu untuk
aduh perutku sakit. Makan apa tadi? Makan sambal ya. Ya, berarti penyebab sakit itu makan pedas. Sakit sehat itu dari Allah, sebab Allah tentu semua ketentuan. Kalau orang sakit perut disebabkan pedas, buktinya masih banyak orang makan pedas tetap menter perutnya. Jadi kita suka menghindarkan argumen Allah lah sang musabib. Alhamdulillah aku sehat. Ingat kata alhamdulillah itu. Alhamdulillah itu bukan kebanggaan. Alhamdulillah diparingi sehat. Maksudnya alhamdulillah itu karena pertolongan Allah aku sehat. Maksudnya begitu. Sehingga aku bersyukur kepada Allah. Bapak yang ibu yang Allah, alhamdulillah sudah sembuh. Minum obat apa? Obat ini mujarab, bisa menyembuhkan. Ya nggak apa-apa. Cuma jangan sampai di situ. Ilmu pengetahuan kita secara ilmiah mungkin seperti itu, tetapi secara spiritual ruhiyah, secara hakikat tauhid ruh kita, Allah yang menyembuhkan. Ada sesuatu yang tidak logis. Nabi bersabda, "Dawu mardokum bis-shadaqah." Ini resep bukan dari dokter, dari Rasulullah. Dawu mardokum bis-shadaqah. Kalau kamu sakit, berobatlah. Cara berobatnya bersedekahlah. Nah, tapi kalau orang yang tipi dunia akhiratnya, dia berobat dengan dokter, dia sedekah. Jadi supaya tidak disalahkan. Dan ingat Bapak Ibu, orang berobat ketika sakit bukan untuk sembuh. Loh, kok bisa? Sebab kesembuhan itu bukan karena berobat, cuma dalam kategori keseharian orang yang berobat umumnya sembuh, tapi bukan berobat menjadikan sembuh. Maka orang berobat bukan untuk sembuh, orang berobat karena taat kepada Rasulullah SAW. Apabila engkau sakit berobatlah. Maka orang berobat itu taat, menjalani amal soleh. Maka zalim kalau menjadikan sakit terus dibiarkan. Berobat terserah Allah lah, kalau berikan sehat-sehat. Berobat nggak terserah Allah, itu zalim. Tetap berobat, niatnya menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah. Sebab ini bentuk ketaatan, bentuk amal ibadah kita kepada Allah. Jadi jangan salah. Nih umumnya orang berobat diparingi sembuh. Tapi kan cara berobat macam-macam. Dengan obat macam-macam. Ada berobat mungkin dengan gerakan ringan, olahraga, ada mungkin dengan gerakan atur nafas, ada mungkin dengan gerakan ya apalah, dengan herbal. Jadi Allah sang musabib, Allah sumber sebab dari segala sebab. Yang kedua, yang ketiga, Allah itu maha baik. Kita jadi datang sholat, kita jadi ikut ngaji, kita jadi berbuat baik karena Allah itu maha baik. Kita ini loh Masya Allah dikaitkan ibadah, bukan dipaksa oleh Allah. Nek sehat berdiri, nek gak kuat lumpuh, gak kuat mana ya glosor. Agama itu enteng. Allah itu sangat baik. Masya Allah, saking sangatnya baik. Tahu nggak baik? Apakah Allah mengabulkan? Apakah Allah memberi sesuai yang kita minta? Apakah Allah memberi sesuai yang kita minta? Betul. Kalau Allah memberi sesuai dengan apa yang kita minta, sudah lama kita mati. Sebab justru Allah memberi apa yang kita butuhkan sebelum kita minta, saudara. Subhanallah, baik sekali. Maha
sifat baik Gusti Allah. Dia orang mukmin itu orang yang kehidupan sehari-harinya meniru akhlak Allah, meniru sifat Allah. Allah Maha baik. Kalau sekarang kan kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya apa? Agamanya memudahkan, yasiru, berikan kemudahan. Wala tu'asiru, jangan dipersulit. Jadi Allah Maha baik. Bahkan Allah itu sebesar apapun dosa yang diperbuat oleh kita, dosa seluas lautan sekalipun, kalau kita mau datang kepada Allah menyebut ampunan taubat, Allah Maha menerima taubat. Kurang baiknya. Yang keempat, dalam rangka ingat kepada Allah, yang kita ingat Allah Maha Kuasa. Oh ini Allah Maha Kuasa. Hati-hati dalam hidup, jangan seenakmu sendiri. Allah Maha Kuasa. Jangan mentang-mentang sehat, jegrek kuasa Allah, nanti. Pinter ahli dalam apapun, kalau Masya Allah, Allah bisa menghentikan semua. Allah Maha Kuasa. Makanya usai sholat kita ada zikir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Gusti Allah itu sang karepe dhewe. Gusti Allah sang karepe dhewe. Maka butuh kita merayu kepada Allah supaya Allah tidak memberikan sak karepe dhewe ning awak kita semua ini. Allah sak karepe dhewe, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, Engkau yang tidak ada seorang pun mampu menahan apapun bila Engkau berkenan untuk menurunkannya. Makanya orang mukmin itu orang yang paling tangguh, orang yang paling senang menghadapi apapun terhadap dunia ini. Dia tenang, dia tidak takut, sebab kalau Allah berkenan kejahatanmu itu menimpa aku, ya akan menimpa lah, walaupun aku punya bela diri apapun. Tapi bila Allah tidak menghendaki ada keburukan masuk ke dalam diri kita, Allah tahan, jangan bakal lewat lolos. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang sanggup menahan apa-apa yang akan Engkau berikan, Engkau turunkan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu, meminta sesuatu yang Engkau tahan. Di Allah Maha Kuasa, sakarepe. Kekuatan apapun, kalau Allah mengatakan kalah. Perang Badar itu, pasukan Rasulullah itu cuma 100 sekian, musuhnya 1000 sekian. Perang Badar. Sampai para sahabat itu gemeter, kelas Abu Bakar, kelas Umar itu meninggalkan Rasulullah di Badar itu. Abu Bakar pergi, Nabi bilang, "Hai Abu Bakar, mengapa meninggalkan aku?" Umar pergi, "Hai Umar, mengapa meninggalkan aku sendiri?" Kata Abu Bakar, "Jangan wae, Rasulullah duwene Gusti Allah kok." Jangan. Sahabat ini. Iki mung 100 wong, kono 1000 lebih. Ya opo iki? Meninggalkan Rasulullah. Pertama, supaya Nabi punya doa khusus. Kedua, memang Nabi kecintaannya Allah. Enggak sesuai perjanjian. Jadi maka saat itu Nabi berdoa, kata Banikin, ya Allah, jika hari ini Muhammad kalah, maka
engkau tak akan disembah di muka bumi setelah ini. Doanya Nabi menunjuk, hei Allah, jika hari ini Muhammad kalah, maka engkau tak akan disembah di muka bumi setelah ini. Riwayatnya Bukhari hadisnya. Nunjuk langit, hei Allah, jika hari ini Muhammad kalah, engkau tak akan disembah di muka bumi setelah ini. Lalu Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu pasukan Rasul. Bapak Ibu, ya Allah, jika engkau tidak tolong aku, tujuh lampau, boten sana boten kandang. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberkati oleh Allah. Kita baru bahas tentang mengingat Allah. Dalam rangka mengingat Allah, pertama Allah itu ada, sadari betul Allah itu ada. Yang kedua, Allah itu segala sebab. Kalau kita punya argumen apapun, semua itu Allah yang nolong kita, semua itu dari Allah. Yang ketiga, Allah itu maha baik. Yang keempat, Allah maha kuasa. Maka jangan seenaknya, karena ada yang bisa berbuat sakarape, yaitu Gusti Allah. Semoga kita diparingi sehat selalu, istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, rohkati ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya Tuhan zat yang maha pengampun lagi maha rahman rahim. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosanya orang mukmin mukminat, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Ya Rabb kami, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tolong ya Allah, bantu kami ya Allah, agar kami selalu mampu untuk berzikir ingat kepada-Mu, agar kami selalu mampu untuk bersyukur atas nikmat-Mu, agar kami mampu mempersembahkan ibadah baik yang baik kepada-Mu ya Allah. Tolong kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu matur nuwun atas atensi perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum